Nah teman-teman, siapa yang gemar membaca? Membaca adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Betul sekali. Maka dari itu kita di kelas 1 kita sudah mulai belajar membaca ya. Tapi pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, nanti kita akan lancar membaca semuanya. Dan teman-teman, membaca itu adalah jendela dunia. Jadi kalau kita rajin membaca, maka ilmu kita juga akan bertambah teman-teman. Jadi kita harus semangat ya untuk belajar membaca. Selain itu, membaca juga menambah pengetahuan dan pemahaman kita. Nah teman-teman, ada banyak sekali jenis-jenis buku yang bisa kita baca. Salah satunya itu buku pelajaran. Dan ada jenis-jenis buku lainnya. Contohnya apa sendiri Kak? Buku cerita teman-teman, kan banyak tuh berbagai cerita seperti yang ustazah biasanya sampaikan. Ya, seperti buku komik, majalah, koran, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Jadi, jangan sampai kita kekurangan bacaan ya. Karena begitu banyak sekali jenis bacaan yang bisa kita baca. Tapi tentunya ketika kita membaca, kita harus memilih-milih yang mana yang sesuai dengan usia kita ya. Tidak boleh membaca yang tidak sesuai dengan usia kita. Oke ustazah, selain itu juga dalam membaca kita juga tidak boleh sembarangan. Misalnya kita membacanya sambil tiduran atau di tempat yang gelap, karena itu dapat merusak mata kita. Betul sekali, ketika membaca pada saat posisi duduk pun, teman-teman harus dalam keadaan yang tegak dan tidak membungkuk. Kalau membungkuk, nanti tulang belakangnya akan bungkuk. Nah, posisi tubuh saat membaca harus lurus dan tegap ya. Tidak boleh bungkuk. Apalagi terlalu dekat dengan buku, nanti mata kita akan cepat lelah. Apalagi sambil rebahan ya. Nggak boleh baca sambil rebahan. Menyender terlalu ke belakang juga nggak boleh ya. Atau terlalu dekat. Jadi harus pas ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini ustazah akan memberikan materi tentang suku kata. Jadi teman-teman, di dalam sebuah kata itu ada beberapa suku kata. Nih contohnya, misalnya katanya adalah buku. Kira-kira ada berapa suku kata ya di dalam kata buku? Nih teman-teman ya, kita harus bedakan antara suku kata dan huruf. Ini tulisannya buku. Huruf B itu dinamakan huruf teman-teman. Sedangkan suku kata itu adalah ketika sudah bisa dibaca. Bu. Nah itu berarti satu suku kata. Kemudian kuku itu satu suku kata lagi. Jadi dalam kata buku itu ada dua suku kata teman-teman. Sekarang contoh yang lain. Baca. Nah, kira-kira ada berapa suku kata ya teman-teman? Coba kita lihat. Ba, itu satu suku kata. Kemudian ca, itu satu suku kata. Jadi ada dua suku kata di dalam kata baca. Kemudian kata membaca. Kira-kira ada berapa suku kata ya teman-teman dalam kata membaca? Nah, sekarang kita coba ya. Mem itu satu suku kata. Ba itu berarti dua suku kata. Ca berarti ada tiga suku kata. Membaca. Oke, sekarang kita coba lagi ya teman-teman. Kepala. Ada berapa suku kata teman-teman? Nih dengerin ustazah. Kepala. Ada berapa? Betul, ada tiga suku kata. Kemudian misalnya pembelajaran.
Kira-kira ada berapa suku kata ya? Kita coba ya. Bem, 1 suku kata. Be, 2. La, 3. Ja, 4. Kemudian ran, 5. Jadi pem, be, la, ja, ran. Ada 5 suku kata. Sekarang kita coba lagi. Sekolah. Ada berapa suku kata ya teman-teman? Dalam kata sekolah. Kita coba ya. 1 suku kata. Ko, 2 suku kata. La, 3 suku kata. Jadi dalam kata sekolah itu ada 3 suku kata. Nah, mungkin itu aja contoh suku kata dari Ustazah. Teman-teman bisa cari di rumah ketika teman-teman membaca cerita atau membaca buku pelajaran. Ada banyak suku kata. Nah, selanjutnya Ustazah akan bercerita kepada teman-teman semua. Nah, dalam cerita ini ada gambarnya loh teman-teman. Untuk apa sih gambar dalam sebuah cerita itu? Gambar dalam sebuah cerita gunanya adalah untuk memperjelas cerita tersebut teman-teman. Jadi teman-teman saat membaca cerita yang ada gambarnya, teman-teman pasti akan lebih memahami ya. Nah, judul cerita kali ini adalah tentang buaya dan kerbau. Simak ya. Pada suatu hari, ada seekor buaya yang sedang tertindih oleh sebatang pohon. Kemudian, di samping buaya tersebut lewatlah seekor kerbau. Kemudian buaya tersebut meminta tolong kepada kerbau agar menyingkirkan batang pohon yang menjepitnya. Tolong, tolong, kerbau, tolong Ana. Tolong Ana, singkirkan batang pohon ini ya. Karena kerbau adalah hewan yang baik hati, kerbau tersebut membantu buaya yang sedang terjepit dengan cara mengangkat pohon dari tubuh buaya. Tetapi tiba-tiba kaki kerbau dimakan oleh buaya tersebut. Padahal kerbau tadi telah menolong buaya dari batang pohon yang menindihnya. Tolong, tolong, kaki Ana dimakan buaya, tolong, tolong. Kemudian kancil datang mendekati buaya dan kerbau. Kerbau menceritakan kejadian yang dialaminya setelah menolong buaya dari batang pohon. Kancil meminta kejadian batang pohon yang menjepit buaya diulangi kembali. Kerbau kemudian menaruh batang pohon tersebut di atas badan buaya. Lalu kancil dan kerbau meninggalkan buaya yang terjepit lagi. Buaya berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menolongnya. Buaya sadar bahwa perbuatannya sangat jahat kepada kerbau. Nah, hikmahnya teman-teman dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh jahat kepada siapapun, apalagi terhadap orang lain yang telah menolong kita. Kita harus berterima kasih ya. Ya, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang membaca, bahwa membaca itu adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Nah, kemudian kalian juga sudah belajar bagaimana posisi membaca yang benar ya teman-teman, agar tubuh kita tetap sehat dan tidak bungkuk. Kemudian tadi juga sudah belajar tentang suku kata ya teman-teman. Dan yang terakhir kalian sudah belajar tentang cerita bergambar. Mungkin itu pelajaran hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami